Film Godzilla x Kong telah meninggalkan banyak banget pertanyaan mengenai masa depan Monsterverse, khususnya bagaimana franchise itu diprediksi akan mengalami perubahan, apalagi setelah Grant Sputor ditunjuk sebagai suksesor untuk menggantikan Adam Wingard. Sequel untuk film Godzilla x Kong sendiri kemungkinan bakal dirilis di tahun 2026 atau 2027. Tapi sebelum kita ngebahas teori tentang film yang akan datang, di video kali ini gue pengen menceritakan perihal novel grafis antologi Monsterverse yang diterbitkan oleh Legendary Comics yang berjudul Monsterverse The Classified. Novel ini berisi tentang 4 cerita yang berbeda dan juga terpisah, yang masing-masing dari kisahnya berfokus pada Titan yang berbeda: Behemoth, Abaddon, Dog, dan juga Tiamat. Novel ini sebenarnya udah lama dirilis dalam bentuk PDF, di mana kemudian novel ini menjadi topik yang sangat menarik, karena di masing-masing ceritanya mengandung rahasia yang menjadi tolak ukur atau tujuan dari film-film Monsterverse selanjutnya. Nah, untuk kali ini, gue nggak akan menceritakan semua kisah yang ada di dalam novelnya, melainkan gue pengen fokus terhadap karakter yang bernama Tiamat. Karena jika mengacu pada sinopsis yang ada di dalam novelnya, sepertinya mengindikasikan bahwa Tiamat bisa aja kembali ke Monsterverse. Setelah kematian Tiamat, kapal selam Monarch yang dipimpin oleh seorang agen yang bernama Jay Jorgensen dikirim ke wilayah Kvitoya, yang menurut ceritanya, Kvitoya merupakan tempat peristirahatan terakhir dari Tiamat, di mana kehadiran Jorgensen di sini adalah untuk mengambil sampel darah Tiamat yang berceceran di sekitar area tersebut. Tujuan Monarch mengambil sampel darah Tiamat memang belum jelas, tapi sejauh yang diketahui, darah dari Tiamat sepertinya memiliki suatu kekuatan yang misterius. Sebelum terbunuh, Tiamat menyerap sejumlah besar energi elektromagnetik dari angin yang berinteraksi dengan kutub utara, sehingga membuat Tiamat mempunyai kekuatan yang bisa dibilang luar biasa. Dan karena itu, Godzilla yang menyadarinya lalu menantang Tiamat dan membunuhnya. Kalau Godzilla sadar dengan kekuatan yang dimiliki Tiamat, maka nggak menutup kemungkinan Monarch juga mengetahuinya. Nah, selanjutnya di novel grafis ini kemudian dilanjutkan dengan sebuah flashback yang dibawakan oleh Bernie Hayes dalam podcastnya mengenai Tiamat, yang ternyata apa yang dilakukan Tiamat udah terjadi selama ribuan tahun dan bahkan sampai saat ini. Lewat penggambaran atau kiasan yang terdapat di dalam lukisan goa, kita bisa melihat bagaimana Tiamat melakukan teror di berbagai tempat, mulai dari zaman Mesopotamia, terus bagaimana dia kemudian menjadi mitos Kraken di Skandinavia, belum lagi ancaman yang terjadi di Eropa di abad pertengahan, dan peringatan tentang legenda ular laut di zaman keemasan pada era pembajakan. Dalam podcastnya, Bernie juga mengatakan bahwa dia percaya kalau serangan Tiamat juga sering terjadi di era modern, atau tepatnya sebelum makhluk itu menemukan sarangnya yang baru. Nah, sayangnya, Monarch sepertinya tidak menceritakan kisah lengkap tentang Kvitoya, sebuah area yang misterius yang pada akhirnya memberikan kekuatan luar biasa kepada Tiamat. Nah, dalam kilas balik selanjutnya diceritakan bahwa secara nggak diduga, Tiamat menemukan sebuah goa di bawah laut di wilayah Kvitoya yang juga mengeluarkan zat berwarna merah muda. Ketika Tiamat mendekat, tiba-tiba aja dia diserang oleh penghuni goa, yaitu seekor monster yang mirip dengan bintang laut yang diberi nama sebagai Abzu. Pertarungan kemudian terjadi di mana monster itu mencengkram Tiamat dan menyemprotkan cairan merah ke arahnya. Mengetahui kalau dirinya udah terjebak, Tiamat lalu mencoba melepaskan diri dengan menciptakan pusaran air. Dan setelah beberapa lama, Tiamat berhasil mencekik Abzu dan kemudian menggigitnya. Sehingga dari sana, Tiamat bisa menghabisinya dan mencabiknya menjadi 2 bagian. Dengan kemenangan itu, Tiamat kemudian menjadi penguasa yang baru di area tersebut, di mana dia lalu memilih untuk beristirahat dengan diselimuti oleh zat yang berwarna merah, beserta kristal yang membungkus tubuhnya. Sama dengan bagaimana Godzilla mengupgrade dirinya. Nah, dari berkas rahasia yang diperoleh oleh Bernie mengungkapkan bahwa Monarch pertama kali menemukan sarang Tiamat itu 4 tahun yang lalu, dan pada saat itu Monarch menduga kalau lokasi tersebut merupakan salah satu jalan menuju ke dalam Hollow Earth. Dari sana, mereka lalu mengirimkan sebuah kapal selam yang kemudian menemukan sisa-sisa jasad dari Titan Abzu. Dan Monarch juga mengkonfirmasi kalau ternyata lokasi tersebut memang ada hubungannya dengan Hollow Earth. Bernie juga menerima informasi intelijen tentang komposisi darah Tiamat yang telah terbunuh, yang berhasil dikumpulkan oleh Monarch. Dan menariknya, komposisi darah tersebut terbilang sangat unik di antara para Titan, karena sifatnya yang paling menonjol adalah tidak mengalami pembusukan.
Nah, mengetahui hal itu, Bernie kemudian merenungkan mengenai ada berapa banyak Titan di luar sana yang mungkin masih hidup atau sudah mati tapi belum sempat didokumentasikan. Yang kemudian Bernie lalu berteori bahwa bisa aja Monarch ke depannya akan menggunakan darah Tiamat untuk meningkatkan atau bahkan mungkin membangkitkan kembali Titan yang sudah mati. Oke, sekarang kita kembali ke cerita yang ada di awal, di mana setelah mendapatkan darah dari Tiamat, kapal selam si Jorgensen kemudian berlayar masuk ke sarang Tiamat, di mana dari sana dia lalu memasuki portal di Goa Kvitoya dan kemudian muncul di pos terdepan Monarch yang ada di Hollow Earth. Begitu sampai, Jorgensen lalu menganalisa darah Tiamat yang ada di dalam sebuah botol, yang memang diketahui dan sesuai dengan dokumen yang ditemukan oleh Bernie bahwa darah dari Tiamat memiliki tingkat pembusukan 0%, alias darah tersebut memiliki komposisi yang luar biasa. Nah, selain darah, ternyata mereka juga berhasil mendapatkan kepala Tiamat yang sudah terpenggal, yang mana kepala makhluk itu disimpan dan diawetkan di dalam sebuah tabung raksasa berisi cairan. Dan itulah tadi inti cerita dari salah satu kisah novel atau komik Monsterverse The Classified. Nah, yang menarik mengenai cerita Tiamat ini adalah bagaimana seluk-beluk Tiamat ternyata bisa dieksplor lebih dalam lagi. Dalam teorinya si Bernie tadi menyebutkan bahwa darah Tiamat bisa aja digunakan untuk meningkatkan atau menghidupkan Titan yang sudah mati. Flashback Bernie ini diceritakan terjadi 4 tahun sebelum Godzilla menyerang markas Tiamat. Jika Bernie berteori tentang darah Tiamat yang bisa meningkatkan kekuatan Titan, maka hal tersebut sudah terjadi pada Godzilla yang mendapatkan tambahan kekuatan. Nah, yang selanjutnya, apakah nanti bakal terbukti kalau darah Tiamat bisa membangkitkan Titan yang sudah mati? Atau buat kalian penggemar Monsterverse, pastinya sudah pernah mendengar konsep Zombie Titan. Ya, sebuah konsep yang intinya melahirkan Titan-Titan yang sudah mati, ataupun makhluk legenda yang tidak pernah ada. Untuk sekarang gue nggak tahu kemana darah Tiamat itu akan digunakan, karena bisa aja Tiamat dibangkitkan kembali dengan kepalanya yang ditemukan. Tapi yang pasti, satu petunjuk kecil seperti ini bisa mengubah masa depan Monsterverse dari segi penceritaannya. Mereka bisa melakukan segalanya, konsep apapun bisa dipilih oleh Monsterverse, mulai dari pengungkapan Hollow Earth yang lebih jauh lagi, penggunaan asal-usul luar angkasa, Titan Mutant, atau yang lebih ekstrim lagi, yaitu bersinggungan dengan dimensi atau universe yang lain. Dan semuanya itu memang bisa terjadi, karena Monsterverse ini sejatinya masih dalam proses pengembangan yang lebih jauh lagi. So, kalau gitu sekian dulu untuk pembahasan kita mengenai Titan Tiamat yang kemungkinan bisa hidup kembali berdasarkan novel grafis antologi Monsterverse The Classified. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.